Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Tiana Dewi dengan NIM 2011 03 1040 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Rombel 34 Trihita Karana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang karma, nasib, kebahagiaan, dan peran pemerintah dalam mewujudkan kebahagiaan. Kata karma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari akar kata kra yang artinya berbuat atau bekerja. Sedangkan pala artinya hasil, jadi karma pala adalah hasil dari perbuatan. Perbuatan tersebut ada yang berbuat baik, sementara ada yang tidak baik. Perbuatan yang baik disebut dengan subha karma, sementara perbuatan yang tidak baik disebut dengan asubha karma. Sumber karma ada 3, yaitu yang pertama manah atau pikiran, yang kedua yaitu wacike atau perkataan, yang ketiga yaitu kaike atau perbuatan. Karma pala itu adalah akibat dari baik dan buruknya suatu perbuatan. Baik perbuatan kita, baik pula hasilnya. Begitu juga sebaliknya, hukum karma pala sejalan dengan hukum sebab akibat, yaitu segala sebab pasti mendatangkan akibat. Demikian juga dengan karma, setiap karma pasti memiliki pala, sehingga sering disebut dengan hukum karma pala. Yang kedua yaitu dasar ajaran karma pala. Yang pertama yaitu ada Bhagawan Gita. Bhagawan Gita adalah kitab suci yang disebut Pancamo Weda atau Weda kelima, yang memuat tentang saripati ajaran Weda atau saripati ajaran agama Hindu yang isinya sangat simpel dan sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Khususnya umat Hindu, Bhagawan Gita disebut Pancamo Weda yang bersifat suplemen, yang mana kitab ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berbuat baik, bertingkah laku baik pada saat kita hidup di dunia ini. Yang kedua yaitu ada Saras Mucaya. Dasar ajaran yang kedua adalah kitab Saras Mucaya. Kitab ini merupakan salah satu kitab suci kelompok Nibanda yang membahas tentang ajaran susila, dharma, untuk mencapai tujuan hidup manusia yaitu dharma, arta, karma, dan moksa. Yang ketiga yaitu Weda. Weda adalah kitab suci agama Hindu. Ajaran Weda diyakini dan dipedomi oleh umat Hindu sebagai satu-satunya sumber bimbingan dan informasi yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari ataupun untuk waktu tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam karma pala. Yang pertama ada Sancita karma pala, merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Yang kedua ada Prarabdha karma pala, merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini dan palanya akan diterima pada kehidupan ini juga. Yang ketiga yaitu Kriyamana karma pala, merupakan
jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, namun pahalanya akan dinikmati pada kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yaitu sifat hukum karma pala. Yang pertama yaitu bersifat abadi, yang berarti keberadaan hukum ini dimulai pada saat alam semesta ini ada dan akan berakhir pada waktu pralaga atau kiamat. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang tahu kapan penciptaan akan berakhir. Yang kedua yaitu bersifat universal. Hukum ini berlaku pada setiap ciptaan Tuhan. Dimanapun berada, sebagaimanapun wujud ciptaan itu, hukum itu berlaku baginya. Yang ketiga yaitu berlaku sepanjang masa. Pada masa apapun, hukum ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Yang keempat yaitu bersifat sempurna. Karena kesempurnaannya, kerja hukum ini tak dapat diganggu-gugat, diubah, dan dipaksa berubah. Sifatnya konstan dan tidak berubah pada zaman ke zaman. Selanjutnya yaitu pelaksanaan karma pala. Sebagaimana diuraikan bahwa wujud karma pala bisa berbentuk fisik maupun juga berbentuk psikis. Jika karma seseorang harus diterima setelah meninggal dunia, maka atmanya akan menuju surga atau neraka. Tetapi bagaimana bentuk pahala dari karma yang harus dinikmati pada kehidupan ini? Tentu saja, akibat karma akan dirasakan oleh seseorang melalui interaksi dengan lingkungan, baik alam maupun sesama manusia. Pahala karma bisa saja dirasakan melalui tangan manusia, binatang, maupun alam. Sehingga manusia di samping akan menerima pahalanya atas karmanya, tetapi ia juga bisa membalas karma orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian nasib. Secara bahasa, pengertian nasib mempunyai makna yang sama dengan takdir, yaitu sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Namun, pada kenyataannya, nasib seringkali dinotasikan dengan hal-hal yang buruk, negatif, dan kesialan. Sedangkan takdir lebih sering digunakan untuk hal yang positif, untung, dan kemujuran, seolah yang jelek itu adalah nasib dan yang baik itu adalah takdir. Terlebih lagi, manusia seringkali menitikberatkan nasib dengan keputusan dan kekecewaan. Selanjutnya yaitu pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan atau kegembiraan adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan kecukupan hingga kesenangan, cinta, kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan yang intens. Berbagai pendekatan, filsafat agama, psikologi, dan biologi telah dilakukan untuk mendefinisikan apa itu kebahagiaan. Selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam mewujudkan kebahagiaan. Pemerintah juga ikut berperan dalam mewujudkan kebahagiaan. Dalam hal ini, kesejahteraan warganya melalui pembangunan ekonomi yang baik sehingga tidak ada lagi warga yang menderita kemiskinan dan harus diberantas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.